Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa dapat melanjutkan lagi pembelajaran kita untuk membahas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 atau disingkat dengan Permen LH Nomor 3 Tahun 2008 tentang tata cara pemberian simbol dan label bahan berbahaya dan beracun. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita kemudahan pada hari ini untuk membahas dan mencerna isi dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 dan diberikan kecerdasan di dalam mempelajari isi dari peraturan ini. Pada sesi sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa pengertian yang ada di dalam peraturan Permen LH ini. Pada sesi ini kita akan melanjutkan lagi tentang klasifikasi B3. Saja klasifikasi B3 yang ada dalam peraturan Permen LH nomor 3 tahun 2008. Nah, sebelum kita masuk ke klasifikasi, kita bahas dulu terlebih dahulu pasal 2 ayat 1 yang dijelaskan bahwa setiap kemasan B3, jadi setiap kemasan B3 itu wajib diberikan simbol sesuai dengan klasifikasinya dan label. Sesuai dengan jenis dan klasifikasinya. Berarti kalau ada suatu kemasan B3 yang belum ada simbol, maka pemilik B3 wajib memberikan simbol atau pemilik B3 kalau wajib memberikan simbol pada kemasan tersebut sehingga orang tahu kemasan ini, misalnya di sini ada kemasan ini memiliki klasifikasi B3-nya seperti apa. Dari apa? Dari simbol dan label tersebut. Nah, di pasal 2 ayat 2 ini baru dijelaskan apa saja sih klasifikasi B3 yang berdasarkan pada ayat 1 tadi yang diwajibkan setiap kemasan itu memiliki simbol dan labelnya. Di sini disebutkan bahwa ada banyak sekali klasifikasi B3. Kita coba hitung terlebih dahulu. Ini 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tambah 13 berarti ada 21. 21 klasifikasi B3 berdasarkan Permen LH nomor 3 tahun 2008 ini. Kita baca terlebih dahulu. Untuk penjelasannya kita akan bahas secara detail. Secara detail nantinya di video berikutnya di lampiran Permen LH ini. Yang pertama itu adalah mudah meledak atau eksplosif. Berarti semua jenis bahan yang mudah meledak atau eksplosif itu adalah B3. Yang kedua adalah oksidasi atau oxidizing. Apa itu oxidizing? Kita akan bahas nantinya di lampiran Permen LH. Yang ketiga adalah sangat mudah sekali menyala atau extremely flammable. Yang keempat sangat mudah menyala, highly flammable. Yang kelima mudah menyala atau flammable. Nah, di sini sangat diperhatikan antara extremely, highly, dan normally. Jadi normally ya, flammable atau mudah menyala, itu sangat dibedakan antara tiga jenis ini. Supaya apa? Supaya nanti dapat juga mengetahui simbolnya seperti apa kalau dibedakan seperti ini. Begitu juga yang selanjutnya di sini ada extremely toxic atau highly toxic dan toxic. Ini ada tiga jenis bahan yang beracun. Amat sangat beracun, sangat beracun, atau beracun. Fungsinya buat apa? Supaya orang juga dapat mengetahui bahan ini apakah dia sangat beracun, lalu amat sangat beracun atau beracun. Selanjutnya harmful atau berbahaya, iritasi, korosif, berbahaya bagi lingkungan atau dangerous to environment, karsinogenetik atau karsinogenik, itu bahan yang dapat menyebabkan kanker. Teratogenik, itu nanti kita akan bahas juga. Mutagenik dan bahan lain berupa gas bertekanan pressure gas. Nah, ini nanti kita akan bahas secara mendetail, secara dalam di sesi di lampiran
Permen LH nomor 3 tahun 2008. Pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa jenis B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan nama dagang atau bahan kimia dari B3 tersebut. Nah, di sini disebutkan bahwa nantinya di label jenis B3 yang ditaruh itu adalah sesuai dengan nama dagang. Nama dagang dan atau bahan kimia dari B3. Misalnya NaCl. HCl itu kan nama bahan kimianya adalah natrium klorida. Tapi nama dagangnya bisa garam dapur. Ini natrium klorida. Jadi bisa ditaruh dua buah ini, natrium klorida, nama kimianya atau nama dagangnya. Lalu pasal 3, setiap tempat penyimpanan kemasan, di sini lihat ya, tempat penyimpanan kemasan. Ingat ya, tempat penyimpanan kemasan adalah gedung atau tempat lainnya yang sebagai tempat untuk menaruh kemasan B3. Dan alat pengangkut B3 wajib diberi simbol B3. Berarti gedung tempat penyimpanan B3 atau alat pengangkutan B3 itu juga harus atau wajib diberikan simbol B3. Tempat lainnya seperti apa? Kemarin disebutkan misalnya etalase ataupun apa nih namanya? Selain etalase, rak ataupun lemari. Lemari itu juga wajib diberikan simbol B3. Pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa tata cara pemberian simbol. Nah, di sini disebutkan tata caranya. Pemberian simbol dan label B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan menteri. Nah, nanti di peraturan Permen LH nomor 3 ini ada lampiran tentang bagaimana cara pembuatan simbol dan label B3. Baik nantinya simbol dan label B3 itu pada kemasannya ataupun tempat kemasannya atau tempat penyimpanan kemasannya ataupun pada alat pengangkutan B3. Jadi ada 3 bagaimana cara pembuatan simbol dan label di 3 tempat tersebut. Dan yang ayat keduanya, lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri. Ya. Jadi lampiran yang ada di peraturan ini itu tidak bisa dipisahkan dari peraturan Permen LH nomor 3 tahun 2008. Nah, pasal 5 itu adalah penutup dari peraturan ini. Sebelum kita masuk ke lampiran, yaitu peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Ditetapkan pada tanggal berapa? Pada tanggal 5 Maret 2008. Oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, yaitu waktu itu yang menjabat adalah Bapak Insinyur Rahmat Witoila. Demikian untuk sesi kali ini. Bila ada pertanyaan tentang klasifikasi B3, jadi intinya dari di sini adalah membahas tentang setiap kemasan itu wajib diberikan simbol dan label B3. Itu yang pertama. Yang kedua, klasifikasi B3 itu apa saja? Di sini ada 21 klasifikasi, nanti kita akan bahas di lampiran. Dan yang selanjutnya adalah jenis B3 yang akan diberikan di simbol itu bisa berdasarkan nama kimianya atau nama dagangnya. Lalu tempat penyimpanan B3, tempat penyimpanan kemasan dan alat pengangkutan B3 juga wajib diberikan simbol B3. Jadi tidak hanya kemasannya saja, tapi tempat dan alat pengangkutannya juga wajib diberikan simbol B3. Lalu tata caranya itu ada di tata cara pembuatan simbol dan label itu ada di lampiran peraturan. Demikian pembukaan dari peraturan Permen LH nomor 3 tahun 2008. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada lampiran
lampiran dari tata cara pemberian simbol dan label bahan berbahaya dan beracun ini. Bila ada pertanyaan silakan ditanyakan di bawah video ini. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.